Bab 38. Hari Bahagia. Dengan anggun, Senina masuk ke ballroom membuat semua atensi mengarah kepadanya. Senina tersenyum manis saat matanya bersirobok dengan netra Rainero yang menatapnya penuh cinta. Kilatan blitz kamera mengiringi setiap langkah Senina hingga tepat berdiri di depan Rainero. Dengan lembut Gladys dan Adisti mendorong tubuh Senina hingga langsung menubruk tubuh gagah Rainero. Rainero pun langsung merengkuh pinggang Senina membuat semua tamu bersorak gembira sambil bertepuk tangan. Lalu Rainero pun membimbing Senina menuju ke depan altar. Tak lama kemudian, janji suci pun diucapkan oleh keduanya. Akhirnya, keduanya kini telah sah sebagai pasangan suami istri. Ada rasa haru yang menyeruak di dada keduanya. Mata Rainero dan Senina berkaca-kaca. Rasa bahagia itu benar-benar tak terlukiskan. "Terima kasih telah memaafkanku dan menerimaku jadi suamimu, my wife," ujar Rainero setelah janji suci terucap. "Terima kasih juga karena mau mencintai aku wanita yang penuh kekurangan ini, my husband," balas Senina dengan tersenyum manis. Melihat adegan romantis itu, membuat tamu kian riuh. Mereka pun berseru agar sang pengantin pria segera mencium pengantin wanitanya. Tak menunggu waktu lama, Rainero pun segera mencium bibir Senina sesuai keinginan para tamu. Yah, walaupun sebenarnya itu juga keinginannya dari tadi. Bahkan sejak saat ia melihat betapa cantik Senina yang telah berbalut gaun pengantin. Namun ia menahan diri, tak ingin merusak lipstik maupun make up Senina. Atau bahkan menggagalkan hari indah ini sebab tak dapat ia pungkiri, melihat kecantikan Senina saja bisa membangunkan Raino Conda yang tengah tertidur pulas. Bagaimana bila ia mencium wanita itu di kamarnya tadi? Bisa-bisa ia tidak bisa menahan diri. Tak ada yang tahu, beberapa hari tidur satu kamar dengan Senina membuat Raino Condanya selalu meronta ingin menerjang sarang Senina. Di tengah malam, setiap Senina telah terlelap, Rainero selalu terbangun dengan Raino Conda yang mengacung. Bayangkan betapa tersiksanya Rainero saat menahan hasratnya yang menggelora. Kepalanya sakit. Bukan hanya kepala atas, tapi juga kepala bawah. Alhasil, di tengah malam ia harus bermain dengan sabun lalu diakhiri dengan guyuran shower air dingin untuk menenangkan sang Raino Conda yang meronta-ronta marah karena hanya dipuaskan dengan sabun cair. Hahaha, malang sekali nasibmu Raino Conda. Karena hampir setiap malam bergelut dengan sabun dan air dingin, alhasil sebenarnya tubuh Rainero kurang fit. Tapi ia tidak menunjukkannya di hadapan orang-orang. Ia tak mau hari bahagianya ditunda apalagi dibatalkan. Bisa makin lama berpuasa pikirnya bila pernikahannya ditunda. Raino Condanya mungkin akan semakin mengamuk bila jadwalnya masuk ke sarang kembali ditunda. Oh, no, itu tidak boleh terjadi. Kini sesi melemparkan bunga. Senina dan Rainero telah menggenggam bunga dengan membelakangi para tamu yang tampak ingin berebut buket bunga pengantin. Sepertinya mereka pun sudah tak sabar ingin menikah seperti Rainero dan Senina. Saat para gadis tengah menantikan buket bunga jatuh ke tangan mereka termasuk Adisti, tampak Gladys justru sedang duduk termenung seorang diri. 1, 2, 3. Bunga pun dilempar. Sorak para gadis terdengar dari area belakang membuat Rainero dan Senina segera menoleh dan membelalakkan matanya dengan mulut menganga saat mengetahui siapa yang mendapat buket bunga tersebut. Gladys. Bukan hanya Rainero dan Senina yang terkejut serta para gadis yang tadinya berebut, tapi juga Gladys. Matanya terbelalak saat menyadari buket bunga itu jatuh tepat di atas pangkuannya. Hua, Gladys, selamat ya. Sepertinya kamu akan segera menyusul nih. Padahal aku yang pingin, kok kamu duluan sih yang bakal nikah. Tapi nggak apa-apa, aku senang kok. Ditunggu undangannya, seru Adisti heboh. Gladys tampak masih terbengong-bengong melihat buket bunga itu. Senina lantas turun dan memeluk Gladys. Semoga cepat nyusul ya, Dis, ujar Senina seraya mengerlingkan sebelah matanya. Acara pun berlanjut. Acara itu dimeriahkan oleh penyanyi dan artis-artis ternama.
Bahkan penyanyi cantik yang sedang viral saat ini karena berhasil mendapatkan Golden Buzzer di acara pencarian bakat dunia, American Got Talent, Putri Aryani pun turut diundang untuk memeriahkan pesta pernikahan terbesar tahun ini. Semua mata terkesima dengan kemampuan olah vokal Putri Aryani yang sudah seperti diva kelas atas. Tak diragukan lagi, Putri Aryani memang memiliki bakat luar biasa yang mampu mengguncang dunia. Sementara di dalam gedung hotel super mega itu sedang riuh karena pesta pernikahan Shenina dan Rainero yang benar-benar luar biasa. Di luar hotel, tampak Jessica sedang bersiap untuk membuat siaran langsung. Tadi Jessica, Ambar, dan Harold memang hendak pulang, tapi tiba-tiba Jessica memiliki ide luar biasa. Ia ingin menghancurkan nama baik Shenina dengan siaran langsungnya itu. Hai semua, perkenalkan, aku Jessica, ini momiku, Ambar, dan pria ini adalah ayahku, Harold. Ah, lebih tepatnya ayah Shenina juga. Shenina, wanita yang menjadi pengantin keluarga Sanchez itu adalah keluarga kami. Dia sedang berbahagia di dalam sana, tapi lihat, dia justru menyuruh orang-orang mengusir kami. Dia tidak mengakui kami sebagai keluarga. Padahal kami sangat menyayanginya, tapi apa yang dia buat? Dia bukan hanya tidak mengakui kami sebagai anggota keluarganya, tidak mengikutsertakan kami dalam hari bahagianya, tapi ia juga mengusir kami. Kami diseret dan dilemparkan keluar dari dalam hotel. Aku memang putri tiri ayahnya, tak apabila dia membenciku dan Momi, tapi Dedi, dia adalah Dedi kandung Shenina. Tapi dengan teganya Shenina tidak mau mengakui ayahnya sendiri. Kasihan Dedi. Padahal dia sudah tua, tapi orang-orang bertubuh besar itu menyeretnya layaknya binatang. Jessica mengusap kasar air matanya yang entah bagaimana caranya bisa membuat air mata itu turun dengan deras. Dia bahkan sesenggukan membuat para penonton siaran langsung itu merasa iba. Sen, aku tahu kau membenciku dan Momi, tapi haruskah kau bersikap seperti ini? Kau tahu, kamu sangat menyayangimu, tapi kenapa kau tega? Bukankah kau sendiri yang meminta kami datang ke hari istimewamu, tapi kenapa setibanya kami di sini, kau justru meminta orang-orang itu mengusir dan menyeret kami? Tidakkah kau kasihan pada Dedi? Dia sudah renta, tapi kau memperlakukannya seperti binatang. Kau kejam, Sen. Kau benar-benar kejam. Sen, tak apa bila kau menolak kedatangan aku dan Momi, tapi Dedi, dia ayah kandungmu, jangan lupakan fakta itu. Di dalam tubuhmu mengalir darah Dedi. Semoga kau segera sadar dan meminta maaf pada Dedi. Setelah mengucapkan itu, Jessica pun memutus siaran langsungnya. Ratusan notifikasi masuk ke layar ponselnya. Sumpah serapah dan hujatan pada Shenina kini berhamburan membuat Jessica dan Ambar menyeringai senang. Aku yakin, setelah ini Shenina pasti akan hancur. Keluarga Sanchez pasti tak mau menerima wanita kejam seperti Shenina. Aku yakin, Shenina telah berbicara yang tidak-tidak tentang kita, Mom, Dad, karena itu kita dilarang masuk. Dedi tak apakan aku melakukan ini. Sebenarnya aku tidak bermaksud buruk pada Sen, tapi kau tidak perlu khawatir, Jess. Dia memang pantas mendapatkannya, potong Harold yang justru setuju dengan langkah yang diambil Jessica. Dalam hati Jessica dan Ambar tertawa bahagia karena Harold justru mendukung mereka. Dengan keyakinan penuh, mereka yakin Shenina akan segera dibuang keluarga Sanchez dan di saat itulah Jessica akan masuk ke dalam keluarga itu menggantikan Shenina. Mungkinkah rencana mereka akan terwujud? Lagu Beautiful in White mengalun merdu dari bibir Putri Aryani, mengiringi dua sejoli yang baru saja meresmikan hubungan mereka dalam ikatan tali pernikahan itu berdansa di hadapan ratusan tamu yang hadir malam itu. Lampu sorot tampak mengiringi setiap langkah mereka. Bagaikan seorang raja dan ratu, mereka tampak begitu memukau. Adisti, maukah kau berdansa denganku? Ajak Mark yang kini telah mengulurkan tangan kanannya ke depan, sedangkan tangan kirinya terlipat ke belakang dengan lutut sedikit ditekuk. Adisti menatap Mark dengan wajah datar. Sorry, aku tidak bisa berdansa, jawabnya jujur. Mark menyunggingkan senyuman, aku yang akan mengajarimu, tawarnya, tapi Adisti tidak berminat sama sekali. Tidak. Terima kasih, jawabnya acuh tak acuh.
Lalu Adisti membalikkan badannya berjalan menuju stand minuman. Ia memilih mengambil moktel sebab moktel tidak mengandung alkohol. Adisti memilih minuman itu sebab ia memiliki toleransi alkohol yang rendah. Ia tak mau tiba-tiba berakhir tidur di kamar seorang laki-laki yang tidak dikenal akibat mabuk. Melihat Adisti mengacuhkannya jelas saja membuat Mark kesal. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Marah pun tidak bisa. Ia sadar, Adisti berbuat seperti itu karena kesalahannya. Tak ada lagi yang selalu ceria menyapanya dan Adisti yang sigap membalas pesan-pesannya. Adisti benar-benar tidak mengacuhkannya. Entah mengapa, Mark merasa gelisah sendiri. Padahal mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Ayolah, Dis, kapan lagi kau bisa datang ke pesta sebesar ini dan berdansa diiringi lagu nan indah ini? Ayo kita berdansa, kau mau kan? Bujuk Mark lagi. Adisti melengos, aku bilang tidak ya tidak. Ajak saja kekasihmu itu, kenapa harus aku? Sana, minggir, aku mau lewat, ketus Adisti membuat Mark menggaruk tengkuknya kembali merasa bersalah. Lalu Adisti duduk di salah satu kursi bersebelahan dengan Gladys sambil menyesap moktelnya. Hai, mau berdansa denganku? Tiba-tiba seorang laki-laki berparas tampan dengan jas berwarna navy berdiri di hadapannya dan mengajaknya berdansa. Dia adalah Jevian, sahabat Axton yang kini juga berteman dekat dengan Rainero. Bukan hanya Adisti yang mendapatkan tawaran, tapi juga Gladys yang mendapatkan ajakan dari Axton. Mau berdansa denganku? Tanya Axton. Adisti dan Gladys saling menoleh. Adisti meminta saran, Gladys bingung. Ayolah, tak perlu malu-malu. Tanpa banyak bicara, Axton menarik lengan Gladys ke lantai dansa. Adisti terbelalak. Saat matanya melihat wajah Mark, tiba-tiba saja ia mengiyakan ajakan Jevian. Lalu ia pun ikut bergabung berdansa dengan Jevian. Adisti mengalungkan lengannya di leher Jevian, sedangkan Jevian melingkarkan tangannya di pinggang Adisti. Begitu pula Gladys dan Axton. Mereka lantas berdansa diiringi lagu Beautiful in White yang dilantunkan si pemilik suara emas Putri Aryani. Mark kesal. Ia benar-benar kesal. Entah apa sebabnya. Cek, sialan. Tadi diajak dia tidak mau, giliran teman bos Rain yang ajak, dia mau-mau saja. Dasar perempuan, sama saja. Hanya karena aku seorang sopir, jadi dia menolak ajakanku mentah-mentah, geram Mark. Ia pikir Adisti menolak ajakannya karena ia hanyalah seorang sopir. Padahal Adisti hanya masih kesal dan ingin menjaga jarak dari laki-laki yang membuatnya kebingungan pulang saat itu. Padahal ia tidak tahu jalan pulang, tapi Mark meninggalkannya begitu saja. Bukan sebentar ia menunggu, tapi lebih dari 3 jam. Adisti telah mencoba menghubungi Mark, tapi panggilannya tidak direspon sama sekali. Karena langit mulai gelap, ia pun terpaksa menghubungi Senina. Beruntung Senina langsung meminta Rainero mengirimkan jemputan, kalau tidak, entah bagaimana caranya ia pulang sebab alamat mansion Ranver pun ia tidak tahu. Acara dansa pun berakhir, tapi para tamu tampaknya masih begitu menikmati acara malam itu. Tak peduli langit kian larut, banyaknya bintang tamu yang memeriahkan acara itu pun banyaknya hidangan istimewa membuat mereka betah berlama-lama di sana. Tapi tidak dengan Rainero. Ia sadar kalau Senina tengah mengandung jadi ia meminta undur diri lebih dahulu. Apalagi sejak tadi, Rainero melihat sepertinya Senina sudah kelelahan. Bukan sekali Rainero melihat Senina memijat kakinya sendiri, tapi bila Rainero menawarkan bantuan, Senina selalu saja menolak. Ayo sweetie, kita kembali ke kamar. Ajak Rainero. Tapi Rain, tamu kamu masih banyak. Apa kata mereka kalau tuan rumahnya malah pergi secepat ini? Senina tentu saja merasa tak enak hati sebab tamu Rainero masih sangat banyak dan sepertinya mereka terlalu menikmati acara sehingga enggan untuk segera kembali. Mereka pasti mengerti, sweetie. Ingat, kau sedang hamil twins saat ini. Kau butuh istirahat. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada kalian bertiga, please. Melas Rainero yang memang benar-benar mengkhawatirkan keadaan Senina. Senina akhirnya mengangguk. Ia pun sebenarnya telah kelelahan. Sebenarnya bukan hanya Senina, tapi Rainero.
Perutnya terasa bergejolak sejak tadi. Tapi ia tahan agar tidak membuat semua orang khawatir. Mau aku gendong? Tawar Rainero, tapi Senina menggeleng. Senina hampir saja terjatuh karena kram di kakinya. Namun dengan sigap Rainero menahan tubuh Senina. Astaga, hampir saja. Decak Rainero khawatir. Lalu tanpa babi bu, Rainero membawa Senina ke pangkuannya dan menggendongnya ala bridal style membuat semua mata tertuju pada mereka. Rain, turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Yakin? Sindir Rainero. Bagaimana kalau aku tidak cepat menahan tubuhmu tadi? Kamu pikir, kamu akan tetap baik-baik saja? Maaf, cicit Senina. Bukannya merespon ucapan maaf Senina dengan kata, Rainero justru membungkam dengan sebuah ciuman sambil terus berjalan menuju lift khusus yang akan membawa mereka ke lantai teratas di hotel itu. Di mana kamar presidensial suite tempat mereka menginap berada. Semua orang bersorak melihatnya. Kecuali 3 pasang mata, siapa lagi kalau bukan Delianza, Justin, dan Bianca. Delianza menatap sendu, sedangkan Bianca dan Justin menatap tak suka. Setibanya di kamar, Rainero menurunkan Senina dengan perlahan. Kau mau membersihkan diri, sweetie? Senina mengangguk malu-malu. Perlu ku bantu? Tawar Rainero seraya mengerlingkan sebelah matanya. No, pekik Senina refleks. Rainero terkekeh, tapi kakimu sedang sakit, sweetie. Aku bantu ya, goda Rainero. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Lihat, aku sudah bisa berdiri. Tidak kram lagi. Lebih baik, kau angkat teleponmu yang sejak tadi berdering. Jangan-jangan ada hal penting, tolak Senina. Meskipun ia telah hamil anak Rainero dan meskipun seminggu ini mereka telah tidur di satu kamar yang sama pun ranjang yang sama, Senina belum pernah sekalipun membuka pakaiannya di hadapan Rainero. Jelas saja ia malu. Rainero akhirnya pasrah. Ya, memang sejak tadi ponselnya berdering. Sejak dari dalam lift tadi. Sepertinya memang ada hal penting yang akan disampaikan padanya. Ya sudah, kalau begitu, hati-hati. Panggil aku kalau kau butuh bantuan seperti, memandikanmu, mungkin. Rainero mengedipkan sebelah matanya. Pipi Senina memerah. Aku hanya ingin mandi, Rain. Bukannya ingin bepergian, sahut Senina dengan bibir mengerucut. Ya, aku tahu. Tapi tetap saja, kau harus hati-hati. Lantai kamar mandi itu rentan licin. Apalagi bila kita tidak berhati-hati. Aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu pada kalian. Kau pahamkan maksudku? Rainero menatap Senina serius. Sebenarnya ia sudah memerintahkan orangnya untuk memeriksa kamar mandi sebelum ia masuk ke kamar ini. Tentu saja untuk memastikan lantainya tidak licin, tapi terkadang meskipun tidak licin, akibat kecerobohan kita yang tidak berhati-hati, kita tetap saja bisa terpeleset. Tidak sedikit orang yang celaka karena kurang berhati-hati saat di kamar mandi dan Rainero tidak ingin hal buruk itu menimpa sang istri. Apalagi ia kini sedang mengandung. Senina mengangguk. Ia sangat paham akan kekhawatiran Rainero. Ia justru amat sangat bersyukur karena Rainero begitu memperhatikannya. Bahkan Theo pun tidak pernah memperhatikannya sedemikian manis. Iya, baiklah. Kalau begitu, aku ke kamar mandi dulu. Senina pun segera beranjak ke kamar mandi. Sementara itu, Rainero pun segera mengangkat panggilan yang ternyata dari Axton. Halo Axton, ada apa kau menghubungiku? Jangan bilang kalau kau hanya ingin mengerjaiku. Desis Rainero yang memang tahu Axton kerap usil untuk hal tertentu. Axton terkekeh mendengar seruan kekesalan Rainero. Aku tidak sesil itu untuk mengganggu malam panasmu itu, ujar Axton sambil menahan tawanya. Bisa saja. Aku sangat tahu bagaimana sifatmu itu. Axton lagi-lagi terkekeh, ya, sebenarnya aku memiliki rencana seperti itu sebelumnya. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting dari itu yang harus segera aku sampaikan. Rainero mengerutkan kening saat mendengar suara Axton yang tiba-tiba serius. Ada apa? Apa telah terjadi sesuatu? Ya, sesuatu yang sangat menjijikkan. Maksudmu? Seperti dugaanmu, keluarga Senina tadi hendak membuat kekacauan, tapi berhasil penjaga hentikan. Namun ternyata mereka tidak berhenti sampai di situ.
Saudara tirinya telah membuat siaran langsung dan menjelek-jelekkan Senina. Mereka benar-benar keterlaluan. Kau buka link yang aku kirim lalu katakan, apa tindakan yang harus aku lakukan. Rainero pun segera membuka link yang dikirimkan Axton. Rahang Rainero mengeras. Ia benar-benar marah. Apalagi akibat siaran langsung itu, banyak orang yang menjelek-jelekkan Senina. Sepertinya mereka cari mati. Desis Rainero sambil menyeringai. Lalu ia pun segera mengetikkan sebuah pesan, lakukan plan A. Siap, laksanakan. Balas Axton. Sementara itu, di kediaman Harold, tampak Jessica dan Amber terus tersenyum lebar. Mereka terus memantau berita, berharap malam pengantin Senina justru segera berakhir menjadi sebuah malam malapetaka. Jess, coba buka sosial mediamu. Jangan-jangan berita tentang Senina yang diceraikan di malam pertama viral. Mommy sudah tidak sabar menantikan kehancuran perempuan sialan itu, ucap Amber menghampiri kamar sang putri. Jessica yang sedang mengenakan masker berwarna putih itu pun segera mengambil ponselnya. Dan dalam hitungan detik matanya pun terbelalak. Bagaimana? Apa perempuan sialan itu sudah diusir? Tanya Amber tak sabaran. Mom, ini. Ada apa sih? Kenapa? Apa rencana kita berhasil? Tanya Amber antusias. Jessica menelan ludahnya kasar, lalu menggelengkan kepalanya. Kau kenapa sih? Amber lantas merebut ponsel Jessica dan melihat apa yang terpampang di layar tersebut. Seketika ponsel itu pun terjatuh ke lantai dengan kedua bola mata yang terbelalak.